A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa fil hadis ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahatil jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Rawahul Bukhari Muslim. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, dan dia mendapat siksa dari keburukan kejahatan yang dia kerjakan. Al-Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Dalam sebuah hadis dari An-Nu'am bin Bashir menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah qalbu atau jantung. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah wirid kajian yang kita hormati, sengaja saya tidak sebutkan jabatan dan pangkat karena memang saya juga tidak tahu siapa yang hadir ini. Tapi yang jelas semuanya wajah-wajah orang-orang terhormat, ya. Apalagi baca lihat ibu-ibu kau calon-calon kuni sarugo saya nampak ambasador. Ya kan? Selamat datang Pak Dadak. Beliau ini jemaah saya kemarin berangkat umroh, ya, masih nampak wajah Saudi ya, nampaknya. Bapak Ibu, kita pagi ini membahas tentang pelayanan sepenuh hati. Di Amerika yang paling banyak mendapat penyakit dalam, maka jantung, lever, waktu itu adalah orang yang kerja di bank. Kalau dulu kan kerja di bank kok suatu yang menjadi populer. Di mana kerja? Di bank gitu ya. Nah, lalu selidik punya selidik, kenapa banyak dapat penyakit di dalam? Ternyata mereka melayani nasabahnya itu hanya di service-nya saja, lip service-nya saja. Cobalah sekarang kan baru muncul ke Indonesia. Datang nasabahnya, dibukakan pintunya, lalu dia berdiri, selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Ada enggak sekarang begitu kan? Kemudian pas kita ke meja yang menunggunya, berdiri, selamat pagi Bapak. Kalau yang Bank Syariah, Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya kan, silahkan duduk, ada yang bisa saya bantu, gitu ya. Hebat pelayanannya kan. Nah, begitu sudah terjadi di Amerika. Cuman karena pelayanannya tidak berdasarkan dari hatinya,
Akhirnya mencari perangai nasabah itu makan hatinya, Bu. Ya kan? Kalau makan hati di rumah makan lumayan lah kan. Jadi tertekan perasaannya gitu. Karena dia tidak melayani dari hatinya. Karena itu prosedur. Ya kan? Tetap saja bagi kalau jadi dulu senior dengan junior. Ya kan? Pasal 1 senior selalu benar. Nah, gitu ya. Pasal 2-nya, jika seniornya salah kembali ke pasal 1. Nah, akhirnya juniornya makan hati gitu. Nah, dalam Islam kan ada istilahnya kerja keras, ada istilahnya kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Nah, ketiga-tiganya itu harus. Ya, ada kerja keras tenaga fisik, pagi-pagi sudah datang. Ya. Jam berapa tadi berangkat ke Ibnu Sina, Ibu-ibu? Jam berapa tadi berangkat? Jam 7. Jam 7 ya. Berat datang setiap jam 7. Kalau tidak dari hati berat. Saya selalu pergi dari rumah. Hampir 95% hari yang saya gunakan itu berangkat paling lambat jam 4:30 pagi. Setiap pagi. Untung ada di sebelah saya yang setia menemani. Ya, padusinya, Bu, di sekolah ambo. Istri ambo, Pak Ustaz. Istri ambo kebetulan padusi. Ya. Karena dulu orang istrinya laki-laki. Ya kan? Suaminya padusi gitu. 4:30 itu paling lambat, termasuk hari ini. Besok Kamis, Jumat hampir 95%. Ya kan? Nanti pulangnya paling cepat itu jam 8:30. Paling cepat. Ya kan? Kalau tidak dari hati saya kurus, Bu. Ya, tapi saya coba lelah menjadi lillah. Akhirnya alhamdulillah segar. Ya, kalau wajah memang sajak layi lah model itu. Tidak ada perubahan gitu. Kerja keras, ya perlu tenaga fisik. Cerdas, ya kerja cerdas kita. Perlu profesional kita di bidangnya. Apa yang kita miliki ilmunya. Berarti dengan otak, dengan pikiran, dengan ilmu. Kalau kerja ikhlas, itu dari hati, ya kan? Dari hati munculnya. Makanya Islam mengajarkan innama a'malu binniyat. Hidupnya sebenarnya melayani saja sebenarnya. Ada berfungsi sebagai ibu di sini? Lado yang punya anak? Apa kok gadis saya bentuk sadanya kok? Pandai menjago mungkin. Nah, ya kan? Kabarnya semakin banyak melahirkan anak semakin muda ibu-ibu ini. Iya. Iya, Bu. Hah? Enggak. Iya kan? Salah saya memandang itu. Takut istri saya yang seperti itu ya. Ya, asal ikhlas lah. Hamil itu kalau tidak ikhlas berat hamil. Walaupun saya belum pernah hamil ya. Betul itu. Jujur-jujurlah ibu-ibu. Kalau berat hamil lo kini itulah tuh. Banyak sih perangainya tuh. Malam-malam minta mangga lah gitu. Itu nyoba poles dengan ngidam. Iya kan? Yang berbahayanya itu bertemu dengan artis gagah. Itu panjang loh adanya tuh. Iya kan? Kalau tidak ikhlas berat. Ibu tugasnya melayani anaknya. Karena ikhlas malam-malam bangun. Iya kan? Kalau bapak bangun pun pasti dia bilang begini, bu, anak menangis, ya kan? Kecuali bapak di siko kan, bapak siko santiang kok menangis, anaknya langsung digendong tengah malam sekali kan, ya kan? Kalau ambo enggak, ambo nangis anak ambo kecian, ambo jago istri anak menangis, kan? Karena ada yang tidak bisa ambo lakukan, yang menangis minta nyusu itu kan disusun malam itu dawat, itu tidak mungkin, ya kan? Artinya ibu bapak bertugas menjadi pelayan untuk anak-anaknya. Kaki menjadi kapalo menjadi
kaki demi anak. Suami pelayan untuk istri dan anak-anaknya. Maka dibuatlah konsepnya, mencari nafkah untuk istri dan anak, kan begitu ya. Suami itu mencari nafkah untuk istri dan anak. Maka itu Pak store sadonya Pak. Karena iya Bu, store sadonya enggak ya. Pasti pelayanan gitu. Karyawan pebisnis dia melayani ya pelanggannya, customernya, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar. Dokter pelayan untuk pasiennya. Tengah malam tetap ada yang nelpon pasiennya, dilayani. Saya jangan dikira tidak pelayan Pak, saya pelayan bagi jemaah saya. Makanya tadi saya sebelum jam 8 sudah sampai. Kata beliau kita jam 8 mulai Ustadz. Di sini ada 3 jamnya. Jam digital beda, jam yang di atas digitalnya juga beda, di sana juga beda. Ada 3 jamnya. Kata beliau ada satu lagi Ustadz di HP saya. Jadi jam 4 ini berbeda keempatnya. Jam 8 yang mana mau kita pakai? Karena itu agak lambat sedikit, kita pakai saja jam itu. Ya kan? Saya pelayan Bapak Ibu. Pelayan untuk jemaah saya. Justru saya layani jemaah saya, akhirnya mereka protes. Kemarin saya bawa jemaah umroh. Kalau di Padang saya ustadz, saya buya, mohon maaf, Karim, ketua harian. Tapi ketika membawa jemaah, saya yang bagi makanan. Saya kasih jemaah. Ini ada jemaah saya. Ada satu jemaah yang protes, Ustadz, tak tega kami mencari Ustadz, masa bagi minuman masih kue Ustadz jo gitu ya. Apa jawab saya? Bapak Ibu semuanya adalah tamu Allah. Saya bukan melayani Bapak Ibu, tapi saya melayani tamu Allah. Maka saya tidak tahu pelayanan yang mana yang membuat saya berkali-kali datang ke Tanah Suci. Tidak tahu saya yang mana. Sama jadi petugas kami tahun 2019, ya kan? Kemudian Covid 2022 saya menjadi petugas lagi, ya kan? Jadi alhamdulillah tak tahu saya yang mana. Tapi saya coba membuat diri saya itu supaya melayani siapa saja, ya sepenuh hati, hasilnya serahkan kepada Allah. Makna la yukallifullahu nafsan illa usaha, kita mengambil pekerjaan sesuai dengan kesukaan kita, itu dia. Jangan coba-coba mengambil pekerjaan yang tidak kita sukai, tetakkan perasaan wadahnya. Jadi kalimat Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, adalah menunjukkan hobi. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ada orang ahli masak lontong. Dia ahlinya, dia hobi, dia senang masak itu. Lalu orang mengorder kepada dia 1000 porsi. Senang tak dia? Berat tak kerjanya? Berat kan 1000 porsi? Tapi karena itu adalah hobinya, dia senang mengerjakan itu, jangankan dikasih honor, karena dia hobinya, tidak pakai honor pun dia kerjakan, karena hobi. Saya sebentar ini dari pasar, karena tadi saya ceramah di Kampung Jawa Dalam, menuju ke sini hujan-hujan seperti ini, ada seorang anak muda, pakai celana pendek, tidak pakai baju, berlari sepanjang jalan sampai ke Gunung Pengilun dari Jati. Hujan-hujan, tetap juga dia berlari pagi. Ada yang menggajinya enggak? Enggak kan? Tapi karena hobinya, dia tanggung resiko hujan-hujan seperti ini. Kenapa? Hobinya berlari. Ya, cuman sayangnya dia enggak pakai baju gitu. Untung dia pakai sepatu, ya kan? Tapi kalau tidak pakai sepatu, jalan kaki, saya ragu tadi itu.
Ya kan, ini orang stres atau apa gitu, tapi saya tengok dia pakai sepatu bagus gitu. Jadi kalau pekerjaan itu sesuai dengan kita, dengan hati kita, maka pekerjaan itu menjadi ringan dan nikmat. Ya kan? Maka itu kelola hati kita dalam pekerjaan. Kalau diibaratkan hati itu seperti cerek, cerek tahu apa bahasa Indonesianya? Teko. Oke. Kalau ibarat teko, apa yang ada di dalam cerek, apa yang ada dalam teko itu, pas di waktu kita tuangkan, pasti itu yang keluar. Yakin enggak? Kalau yang ada dalam tekonya itu air putih, maka yang keluarnya adalah air putih. Kalau yang dalam teko itu adalah kopi, maka yang keluarnya adalah kopi. Jangan pernah berharap bapak-bapak, ibu-ibu, kepada kita semua, kalau yang di dalam hatinya itu kopi, lalu kita berharap teh talua, itu tidak mungkin, Pak. Ya kan? Kalau yang ada di dalamnya itu air putih, pasti yang keluarnya adalah air putih. Maka itu kalau ada orang, ya kan, yang di dalamnya adalah bersih, maka pelayanannya yang keluar itu senyum, yang keluar itu bersahaja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak bisa membeli orang dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkatan, supaya orang senang dengan kita. Kalau ada, Pak, sandang orang kalau piti, laki bapiti saja, Pak. Kalau tidak piti, tidak senang dia lagi. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, semangit lo ibu-ibu mangician, Pak. Ya, ya kan? Jadi kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Yang semangit mangician itu ibu-ibu, supaya Pak paham. Maka itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, yang perlu kita manage adalah hati kita. Kalau yang ada di dalamnya itu adalah keikhlasan, maka yang keluarnya senyum, bersahaja, nikmat, senang, kelembutan, ya kan? Tapi kalau di dalamnya tidak ada keikhlasan, yang muncul itu masam, apalagi menegangkan, mencemaskan, menakutkan. Apalagi kalau di Bukit Tinggi itu ada satu kebun, namanya kebun apa? Kebun binatang. Ini kalau hatinya isinya binatang, satiok mengecek, keluarnya hewan. Ya kan? Ada enggak seperti itu? Ada yang wow lah, ada yang kucing lah, ada macam-macam. Ya kan? Tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Maka itu pertama, pastikan apa yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, pastikan yang baik. Lihatlah yang baik, pikirkanlah yang baik, dengarlah yang baik, supaya dia tersimpan yang baik-baik. Kalau sering mendengar yang tidak baik, nanti telinganya menyimpan ke otaknya, maka masuk ke dalam hatinya. Kenapa ibu-ibu tahu tak? Kenapa bergunjing itu dosanya sangat besar? Sampai diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai. Coba bayangkan. Berjijik apa tidak? Karena bergunjing itu bisa merubah karakter orang. Ibu baik sama saya, kagum sama saya, hormat sama saya, lalu datang orang lain menjelek-jelekkan saya kepada ibu. Sekurang-kurangnya ibu berpikir, tidak nyangku boya ustaz seperti itu. Padahal belum pernah tabayun kamu kan. Sekurang-kurangnya kalau besok basorobok jambo, berubah tidak kira-kira? Di perhatiannya itu, iya kok ustaz kok model itu, gitu ya.
Ya kan? Apalagi ambo kadang-kadang menyampaikan anak ambo baru 6 gitu ambo. Itu memang duo dari istri mudo, yang ampe itu dari istri tua. Nah, itulah nasib ambo bapak ibu. Ya kan? Kan ada masalah kan? Hah? Anak 6. Ya kan? Meninggal seorang, tinggal 5. Jadi duo dari istri mudo. Yang 3 yang hidup itu dari istri tua. Nah, gitu. Kalau yang positif, auranya kira-kira berapa istri saya? Berapa? Hah? Berapa istri saya? 4. Alhamdulillah. Ya Pak, itu doa itu Pak. Istri saya tuh 1. Di waktu anak saya yang 2 yang besar itu, istri saya masih muda waktu itu. Yang 3 orang tuh Pak, jauh berjarak di bawah. Di waktu yang 3 tuh dilahirkan, istri saya sudah tua. Kalau orangnya positif, sangkaannya baik, dia akan berpikir, apalah maksud Ustadz ini, apa iya? Iya kan, Ustadz yang seperti ini apa laku? Istrinya lebih dari 1 gitu umpamanya kan. Artinya apa? Kalau kita salah memahami apa yang masuk ke dalam telinga kita, apa yang kita pikirkan, kalau dia tidak benar, tersimpan, maka dia akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Makanya orang-orang tasawuf itu, dia selalu mengelola hatinya. Ya kan? Dia bersihkan dulu hatinya. Maka setiap yang masuk ke dalam hati kita, setiap yang kita dengar tolong disaring. Ya kan? Kalau yang buruk-buruk masuk ke dalam, artinya nanti dia tersimpan yang buruk, pasti keluarnya juga yang buruk. Yang kedua, pastikan hati kita selalu bersih. Wadahnya adalah ilmu. Ya kan? Ibadah. Perbanyaklah melakukan itu. Ya kan? Maka pastikan setiap yang masuk itu bersih, tempatnya juga bersih. Kalau nanti tidak jauh dari penyakit-penyakit hati, maka nanti pelayanannya juga tidak baik. Ya kan? Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebelum buka tanya jawab, bahwa setiap orang yang kita layani, siapapun dia, jadikan dia orang yang paling mulia di hadapan kita. Gitulah caranya. Ya. Makanya saya tadi kan mengatakan, Bapak Ibu yang saya hormati, berarti saya memposisikan semuanya ini menjadi orang yang terhormat. Setiap orang datang kepada kita, mau orang kaya atau orang yang tidak kaya, mau pejabat atau tidak pejabat, dialah orang yang paling mulia yang dipertemukan dengan kita oleh Allah. Jangan terjadi nanti ketika dia turun dengan Alphard, pintunya dibukakan, padahal dia punya tombol di luar, di dalam untuk buka pintu sendiri. Alah betul-betul aja Pak Mailo kan, padahal dia punya tombol di dalam untuk membuka Pak. Ketika yang datang berjalan kaki, kita tidak terlalu memikirkan. Itu makanya tidak boleh dalam profesi memberi hadiah, itu salah satu itu. Ya kan? Bapak tugasnya itu, ibu tugasnya itu, lalu ibu bantu saya kasih ibu hadiah, yaitu merusak manajemen kan. Ketika ada orang yang kasih hadiah, tanam dalam pikirannya, besok bapak itu datang lagi kan, hadiah juga. Bagaimana orang yang tidak memberikan hadiah? Yang memberikan hadiah bisa berlebih pelayanannya, sekurang-kurangnya didahulukan, sekurang-kurangnya lewat pintu belakang. Ya kan? Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita dapatkan dari situ. Maka itu pelayanan yang dengan hati itu, anggap orang-orang yang berada di depan kita, yang kita layani adalah orang yang paling mulia yang kita temukan. Dan ibu-ibu, konsepnya adalah hanya orang yang mulialah yang bisa memuliakan orang lain. Maka itu jangan pernah berharap kita dimuliakan orang kalau kita tidak menjadi orang yang mulia. Kemuliaan itu berawal
dari kolbu. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah inna fi jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah. Ya, segumpal darah. Iza salahat salahatil jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka semuanya baik. Mulutnya akan berkata baik, matanya memandang yang baik, telinganya akan mendengar yang baik, amalannya juga yang baik. Kalau seandainya wa iza fasadat jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, buruk, maka buruk, perkataannya buruk. Makanya kadang-kadang ada enggak orang yang suka ngomong celoteh, tapi celotehnya banyak yang menyakiti hati orang. Ada enggak? Ada orangnya pendiam, diam. Ketika diamnya emas, tapi pas sekali ngomong tersinggung orang dia. Ya kan? Ada enggak seperti itu? Ada juga gitu ya. Nah, jadi kita tinggal milih yang mana yang kita keluarkan. Kalau di dalamnya baik, seluruhnya baik, kata Rasulullah. Kalau di dalamnya buruk, semuanya akan buruk. Apa itu kolbu? Kolbu itu dalam bahasa Arab, sebenarnya dalam bahasa kitanya jantung. Jadi bukan hati yang kayak love itu lever kan? Nah, jantung di situ. Jantung itu, ada yang ahli jantung di sini? Saya dapat informasi darah itu bolak-balik ke jantung. Iya apa tidak? Kalau salah tolong diprotes. Betul, darah itu menumpah ke jantung, lalu menumpah ke seluruh tubuh. Iya, biar begitu. Maka itu jantung manusia itu bolak-balik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang kasar, kadang-kadang pelayanan bagus, lagi moodnya. Iya kan? Sama juga di mana-mana saya tengok, saya di imigrasi di Jeddah atau di Madinah itu, kalau lagi petugasnya lagi mood, Pak, itu senang saya sadonya masuk ke dalam. Kalau lagi mood. Tapi kalau lagi banyaknya, lagi ndak moodnya mencari awak, apalagi kalau ada jemaah ini yang tidak mau antri, ngerumun-ngerumun ke tempat itu, hanya mota saja kawannya, Pak. Mota lahnya layan loh. Ya kan? Maka itu moodnya itu penting juga. Nah, itulah kolbu. Kolbu itu berbolak-balik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Maka itu bisa saja hari ini calon penghuni surga, besok calon penghuni neraka. Itu makanya ada kan diangkat menjadi bandaro, nyobe jadi bandar kan? Ada enggak, Pak? Iya kan? Nah, diangkat kan ada tuh angku bandaro. Ya kan, gelar luar biasa. Angku itu kan ulama itu, Pak, ahli Islam kan? Bandaro itu kalau bahasa Minangnya apa? Ya, orang kaya. Ya kan? Nah, bandaro gelarnya tuh. Tapi nyebenya di bandar gitu. Ketika jadi aparat baik dia. Tapi itulah hati, Pak. Jadi tidak terkejut kita. Hari ini senyum-senyum, besok wah luar biasa. Nih tidak nyangku, Ibu itu tidak nyangku. Patang baik, sekarang tidak. Itulah kolbu. Maka itu bantulah dia, ya kan, dengan ibadah, dengan zikir, supaya kolbu itu tetap stabil. Kan ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi kalau begitu, hati manusia akan stabil kalau dibantu dengan zikrullah. Maka itu perbanyaklah berzikir. Terima kasih.